Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, sehat? Saya kembali dengan membawakan kisah yang berjudul Suamiku Diam-Diam Menikah Lagi. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Aku selalu percaya bahwa rumah tanggaku dengan Dani baik-baik saja. Setelah menikah selama 7 tahun dan dikaruniai satu anak, Rani, yang berusia 5 tahun, aku merasa hidupku sempurna. Dani adalah tipe suami yang perhatian, setidaknya, selama ini aku berpikir demikian. Tetapi belakangan ini, ada yang berubah. Dani sering pulang larut malam, alasannya selalu lembur atau rapat mendadak. Sesekali, aku melihatnya tersenyum-senyum sendiri sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Ketika kutanya, dia selalu menjawab enteng, "Chat grup kantor, sayang." Awalnya, aku percaya. Sampai pada suatu malam ketika instingku mulai bicara. Suatu malam di ruang keluarga, aku duduk di sofa, memegang ponselku, pura-pura sibuk melihat media sosial. Tapi mataku terus mengawasi Dani yang duduk tak jauh dariku. Ia asyik membalas pesan, wajahnya tampak serius dan, entah kenapa, sedikit berbinar-binar. Aku memutuskan untuk membuka percakapan. "Apa yang seru di grup kantor itu?" tanyaku santai sambil berpura-pura menggulir layar ponsel. Dani mendongak sekilas, lalu kembali menatap ponselnya. "Ah, biasa, kerjaan. Kadang juga bercanda sama anak-anak kantor." Aku memaksakan senyum. "Tapi kamu belakangan sering lembur. Apa banyak proyek baru di kantor?" "Iya, lumayan padat. Kamu tahulah, posisi aku sekarang harus lebih tanggung jawab." Dani meletakkan ponselnya dan berpura-pura menguap. "Capek banget hari ini. Aku tidur dulu, ya." Aku mengangguk pelan, menahan semua kecurigaanku. Dan malam itu, firasatku semakin kuat. Aku tidak tahu dari mana asalnya perasaan ini, tapi ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Dani berubah. Keesokan harinya, aku mengantar Rani ke sekolah seperti biasa. Setelah itu, aku memutuskan untuk mampir ke rumah ibuku. Selama perjalanan, pikiranku masih dipenuhi oleh kecurigaan tentang Dani. "Bu, aku kayaknya curiga sama Dani," kataku tanpa basa-basi setelah duduk di ruang tamu. Ibuku menatapku heran. "Curiga apa? Dani itu suami yang baik, Dina." Aku menghela napas. "Iya, tapi, akhir-akhir ini dia berubah. Dia sering pulang malam, sibuk sama ponselnya. Rasanya seperti dia menyembunyikan sesuatu." Ibuku menghela napas panjang. "Kamu jangan langsung berpikiran buruk. Coba komunikasikan dulu baik-baik sama Dani. Jangan langsung menuduh." Aku mengangguk pelan. Mungkin ibu benar, tapi rasa itu tetap menghantuiku. Beberapa hari kemudian, di dalam mobil saat aku sedang mencari charger HP di tas Dani. Hari itu, Dani sedang mandi dan meninggalkan tas kerjanya di kursi mobil. Aku butuh charger HP yang kebetulan ketinggalan di dalam. Saat membuka tas itu, sesuatu yang lain menarik perhatianku. Sebuah amplop coklat besar dengan cap KUA. Jantungku berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Isinya membuat dunia seakan berhenti berputar. Akta nikah. Nama Dani tertera jelas di sana sebagai mempelai pria. Namun yang membuat hatiku hancur adalah nama mempelai wanita, Maya Putri Dewi. Aku meremas kertas itu, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. "Bagaimana mungkin Dani menikah lagi?" bisikku dengan suara bergetar. Malam itu, aku memutuskan untuk bicara dengan Dani. Aku menunggunya pulang dengan hati penuh amarah dan sakit hati. Suara pintu terbuka membuatku bangkit dari sofa. Dani tampak lelah, tapi aku tidak peduli. "Dani," panggilku tegas. Dani menatapku heran. "Iya, ada apa, sayang?" Aku melemparkan amplop KUA itu ke meja di hadapannya. "Ini apa, Dani? Kamu bisa jelaskan?" Wajah Dani seketika pucat pasi. Ia menatap amplop itu dengan mata membesar. "Dina, dari mana kamu dapat ini?" tanyanya tergagap. Aku mendengus. "Dari tas kamu. Kamu pikir aku bodoh? Kenapa kamu menikah lagi? Siapa perempuan itu?" Dani terdiam lama. Napasnya berat, seakan sedang menyusun kalimat yang tepat. "Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa lagi? Ini sudah jelas, Dani. Kamu menikah lagi tanpa sepengetahuanku." Suaraku meninggi, air mata mengalir deras. Dani berjalan mendekat, mencoba memegang tanganku, tapi aku menepisnya. "Dina, aku mohon dengarkan aku dulu.
Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya dengan marah. Apa maksudmu, tidak seperti yang kupikirkan? Kamu menikah lagi, Dani. Itu artinya kamu menduakan aku. Dani menunduk. Aku menikah dengan Maya karena keadaan. Ini tidak ada hubungannya dengan perasaanku ke kamu. Aku tertawa sinis. Keadaan. Kamu pikir menikah itu hanya permainan, Dani? Kamu sudah menghancurkan aku dan anak kita. Malam itu, semua pecah. Aku tidak pernah membayangkan suamiku, lelaki yang selalu ku percaya, tega menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Pengakuannya malam itu hanya meninggalkan luka yang dalam di hatiku. Setelah malam itu, aku tidak bisa memandang Dani dengan cara yang sama lagi. Aku pindah tidur ke kamar Rani. Setiap kali ia mencoba bicara, aku menolak mendengarnya. Luka ini terlalu dalam, dan aku belum siap untuk memaafkan atau memahami alasannya. Sementara itu, di hadapan Rani, aku berusaha terlihat tegar. Anakku masih terlalu kecil untuk mengerti bahwa ayahnya telah mengkhianati ibunya. Suatu pagi, di meja makan, Dani mencoba berbicara lagi. Ia duduk di hadapanku sambil menyeruput kopi yang kubuatkan, kebiasaan yang sudah melekat, meskipun hatiku sedang sakit. Dina, katanya pelan, seakan takut membuatku marah. Aku mau kita bicara. Aku tahu ini berat, tapi tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku menatapnya dingin. Kamu pikir ada penjelasan yang bisa menyembuhkan luka ini, Dani? Ia menunduk, terlihat menahan napas. Aku tahu aku salah, tapi menikah dengan Maya bukan keinginanku, Dina. Aku melakukannya karena situasi yang memaksa. Aku tertawa sinis. Dipaksa menikah, Dani. Kamu bercanda. Dina, Maya, hamil, kata Dani akhirnya, suaranya gemetar. Ucapannya seperti petir yang menyambar tepat di kepalaku. Dadaku sesak, tanganku bergetar. Kamu, selingkuh lalu membuatnya hamil? Tanyaku dengan suara tercekat. Awalnya, aku tidak tahu, Dina. Aku dan Maya pernah dekat dulu, aku hilaf. Aku mengaku salah. Tapi setelah dia memberitahu bahwa ia hamil, keluarganya memaksaku untuk bertanggung jawab. Kalau tidak, mereka akan melaporkan aku. Aku berdiri dari kursiku. Jadi, solusi kamu adalah menikahinya diam-diam. Kamu sama sekali tidak memikirkan aku. Rani. Dina, aku takut. Aku tidak ingin kamu pergi dariku. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa membiarkan anak itu lahir tanpa status. Air mataku jatuh begitu saja. Jangan bawa-bawa anak untuk membenarkan perbuatan kamu, Dani. Kamu egois. Kamu menghancurkan keluarga kita. Beberapa hari setelah percakapan itu, amarah dan rasa sakitku masih membara. Namun di dalam hatiku, ada rasa penasaran yang mendalam. Siapa Maya? Wanita macam apa yang tega masuk ke dalam pernikahan orang lain? Aku memutuskan mencari tahu. Dengan sedikit investigasi melalui media sosial dan teman-teman Dani, akhirnya aku menemukan alamat tempat tinggal Maya. Aku tidak bisa menahan diri untuk datang ke sana. Di depan sebuah rumah sederhana. Aku berdiri di depan pintu rumah Maya, hatiku berdebar kencang. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan ketika melihatnya. Apakah aku akan marah, menangis, atau aku bahkan tidak tahu lagi. Pintu terbuka, dan seorang wanita muda muncul di hadapanku. Dia cantik, jauh lebih muda dariku, dengan perut yang sudah membuncit. Aku tertegun. Mbak Dina, ya, tanyanya dengan suara lembut. Aku mengernyit. Kamu tahu siapa aku? Maya mengangguk pelan. Dani bilang Mbak pasti akan datang suatu hari. Aku memandangnya tajam. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu hancurkan rumah tangga kami? Maya menunduk, kedua tangannya memegangi perutnya. Saya tidak pernah berniat merebut Dani dari Mbak. Saya tidak mau semuanya jadi seperti ini. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Keluarga saya memaksa Dani menikahi saya setelah tahu saya hamil. Aku mendengus. Tidak punya pilihan. Kamu sadar Dani sudah punya istri, punya anak. Maya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Saya tahu, Mbak, tapi saya juga manusia. Saya hanya ingin anak saya lahir dengan status yang jelas. Dani bilang dia mencintai Mbak dan tidak akan pernah meninggalkan Mbak. Aku tertawa pahit. Cinta. Kalau dia mencintaiku, dia tidak akan pernah selingkuh. Maya diam. Suasana hening beberapa saat. Apa yang kamu inginkan sekarang, Maya? Tanyaku akhirnya, dengan suara lebih pelan. Maya menatapku.
Saya hanya ingin hidup tenang dan membesarkan anak saya. Saya tidak mau merebut Dani dari Mbak. Kalau Mbak ingin dia kembali sepenuhnya, saya bisa menjauh. Jawaban itu membuatku semakin bingung. Aku pulang dengan hati yang semakin kacau. Aku marah pada Dani, pada Maya, dan mungkin juga pada diriku sendiri. Namun di balik semua itu, aku memikirkan masa depan Rani. Apakah aku harus bercerai, atau mencoba memaafkan Dani demi anak kami? Malam itu, aku kembali bicara dengan Dani. Dani, aku ketemu Maya. Dani menatapku kaget. Kamu, aku ingin tahu satu hal, Dani. Kamu lebih memilih aku atau dia? Tanyaku tegas. Dani memegang tanganku. Dina, aku memilih kamu. Aku tidak mencintai Maya. Aku hanya ingin bertanggung jawab pada anak itu. Aku menarik napas panjang. Dan aku harus bagaimana? Kamu pikir semudah itu bagiku menerima semua ini? Aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku, Dina. Aku rela kalau kamu membenciku, tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Beberapa minggu berlalu, aku mencoba memproses semuanya, tetapi hatiku masih sakit. Aku berkonsultasi dengan ibuku, sahabatku, bahkan dengan seorang ustaz untuk meminta nasihat. Perceraian itu halal, tapi dibenci Allah, Dina, kata ustaz yang kutemui. Namun jika hatimu tidak bisa lagi menerima, tidak ada salahnya mengambil keputusan yang terbaik untuk dirimu dan anakmu. Setelah malam yang panjang dan doa yang tak terhitung, aku akhirnya memutuskan. Di ruang tamu, aku duduk berhadapan dengan Dani. Air mataku sudah kering. Dani, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Kita lebih baik berpisah. Wajah Dani seketika pucat. Dina, tolong jangan. Aku sudah berusaha, tapi luka ini terlalu dalam. Mungkin ini jalan terbaik untuk kita semua. Dani menunduk, matanya basah. Aku akan menyesali ini seumur hidupku. Maafkan aku, Dina. Aku berdiri, menguatkan diri. Aku hanya ingin satu hal, Dani. Tetaplah jadi ayah yang baik untuk Rani. Jangan pernah abaikan dia. Dani mengangguk pelan, dan itulah akhir dari segalanya. Aku memilih untuk berdiri sendiri. Meski sulit, luka ini mungkin akan sembuh seiring waktu. Beberapa tahun kemudian, aku menjadi wanita yang lebih kuat. Aku membesarkan Rani dengan penuh cinta, tanpa dendam. Hidup mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam satu bentuk, dan kehilangan bukan akhir dari segalanya. Dani, dia tetap ayah yang baik untuk Rani, meskipun kami hidup terpisah. Aku tidak tahu apakah dia bahagia dengan kehidupannya sekarang, tapi itu bukan lagi urusanku. Karena aku akhirnya telah menemukan kebahagiaanku sendiri.